Berjumpa lagi dalam permenungan kita dalam edisi Rabu 13 Mei 2020 dalam pekan kelima masa Paskah. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hakikat hidup sebagai murid Yesus. Apa hakikatnya? Hakikat hidup sebagai murid Yesus adalah bersatu dengan Yesus dan menghasilkan buah. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggambarkan hakikat hidup sebagai murid-muridnya dengan mengambil perumpamaan tentang pokok anggur. Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur dan murid-muridnya disebut sebagai ranting-rantingnya. Ranting harus bersatu dengan pokok anggur supaya bisa menghasilkan buah. Bahkan ranting yang tidak berbuah harus dibersihkan supaya bisa menghasilkan buah dan buah yang lebih lebat lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya menggambarkan hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Sebagai murid-murid Yesus, kita harus bersatu dengan Yesus supaya bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Pembaptisan telah membuat kita bersatu dengan Yesus. Kalau kita bersatu dengan Yesus, kita bersatu dengan Yesus yang menderita dan juga bersatu dengan Yesus yang mulia, Yesus yang bangkit. Kalau kita diajak untuk menghasilkan buah, berarti kita diajak untuk memberikan hal-hal yang baik dari hidup kita untuk dunia sekitar kita dan untuk manusia yang berada bersama dengan kita ataupun yang jauh dari kita. Bersatu dengan Yesus berarti kita mempunyai relasi yang khusus dan istimewa dengan Yesus. Karena kita sebagai ranting telah bersatu dengan pokok anggur, yakni Yesus Kristus itu sendiri, maka konsekuensinya bersatu dengan Kristus berarti kita bersatu dengan sesama kita, di mana kita berada. Kita bisa bersatu dengan sesama kita ketika kita bisa berkumpul bersama dengan sesama kita dan melakukan segala aktivitas yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kita juga bisa bersatu dengan sesama kita ketika kita mau mendoakan mereka, terutama yang dekat, bahkan yang jauh. Saudari dan saudara yang terkasih, bersatu dengan Yesus juga berarti kita bersatu dengan sesama kita sebagai ranting terhadap pokok anggur untuk menyelesaikan semua persoalan hidup sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, hanya yang bersatu dengan Yesus bisa menghasilkan buah. Ketika kita melekat satu dengan Yesus, kita mempunyai daya untuk menghasilkan buah. Buah-buah kebaikanlah yang mesti kita hasilkan. Mari merefleksi sejenak. Buah apa yang telah kita hasilkan selama ini? Atau terkadang kita tidak menghasilkan buah sama sekali. Kalau boleh ditanya, mengapa terjadi demikian? Jawabannya bisa macam-macam. Tetapi yang pasti, ketika kita tidak mampu menghasilkan buah kebaikan, pasti karena kita tidak bersatu dengan Tuhan kita. Bisa juga kita menghasilkan buah, tetapi tidak seberapa banyak buahnya. Mengapa? Mungkin saja kita tidak bersatu dengan sungguh-sungguh dengan Yesus. Kita cuma menempel pada pokok anggur itu. Mungkin ini yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Kita cuma menempel, bukan bersatu dengan Yesus.
Konsekuensinya, tidak banyak buah yang baik yang kita hasilkan. Malah mungkin sebaliknya, kita menghasilkan buah-buah yang pahit. Kita perlu bertobat, karena kita terkadang menjadi ranting yang tidak berbuah, yang pantas dipangkas. Tuhan memberkati.